teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta Surabina Bertargan dari Fakultas Psikologi Pagi C semester 3. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang psikologi komunikasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan jenis-jenis komunikasi dalam psikologi. Yang pertama ada komunikasi verbal, adalah bentuk komunikasi yang menyelibatkan penggunaan kata-kata lisan atau tertulis untuk menyampaikan pesan melalui percakapan, pidato, atau tulisan. Individu dapat menyampaikan informasi, ide, dan emosi dengan menggunakan bahasa sebagai alat utama. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal, mencakup berbagai ekspresi, gerakan tubuh, dan bahasa tubuh tanpa keterlibatan kata-kata. Ekspresi wajah, postur tubuh, dan gerakan tangan dapat memberikan informasi yang kuat dan kadang-kadang lebih ekspresif daripada kata-kata, memainkan peran penting dalam pemahaman kontekstual komunikasi. Komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya terlibat dengan individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Kesadaran akan perbedaan budaya dan keterbukaan untuk memahami perspektif yang beragam adalah kunci dalam komunikasi ini. Selanjutnya, komunikasi simbolik. Komunikasi simbolik melibatkan penggunaan simbol atau lambang untuk menyampaikan pesan. Seni, simbol agama, dan bahasa isyarat adalah contoh cara individu menyampaikan makna melalui penggunaan simbol. Lanjut, ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok terjadi dalam konteks tim atau kelompok, di mana individu berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Proses ini melibatkan koordinasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah bersama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok untuk lebih lanjutnya. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang dengan jumlah minimal 3 orang atau lebih. Dalam komunikasi kelompok, tiap peserta akan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain, dan memandang sebagai bagian dari kelompok. Komunikasi kelompok terjadi dalam konteks tim atau kelompok, di mana individu berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Proses ini melibatkan koordinasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah bersama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ada 2 tanda kelompok secara psikologis, yaitu anggota-anggota kelompok merasa terikat dengan kelompok atau ada sense of belonging yang tidak dimiliki orang yang bukan anggota. Yang kedua, nasib anggota-anggota saling bergantung, sehingga hasil setiap orang terikat dalam cara tertentu dengan hasil yang lain. Tipe dan ciri-ciri komunikasi kelompok. Tipe komunikasi kelompok terbagi dalam 3 tipe, yaitu kelompok belajar atau learning group, kelompok pertumbuhan, growth group, dan kelompok pemecahan masalah, problem solving group. Ciri-ciri komunikasi kelompok. Ada faktor yang dimiliki secara bersama oleh individu-individu anggota kelompok yang menjadi panutan faktor ini berupa perasaan yang ditumbuhkan oleh nilai-nilai, ideologi, dan norma. Bentuk atau contoh komunikasi kelompok. Contoh komunikasi kelompok antara lain kuliah, rapat, briefing, seminar, workshop, dan lain-lain. Dalam komunikasi kelompok, setiap individu yang terlibat dalam kelompok masing-masing berkomunikasi sesuai dengan peran dan kedudukannya dalam kelompok tersebut. Fungsi dan tujuan komunikasi kelompok. Fungsi dari komunikasi kelompok mencakup fungsi hubungan sosial, fungsi pendidikan, fungsi persuasi, fungsi pemecahan masalah, pengambilan keputusan, fungsi terapi, fungsi hubungan sosial antar anggota kelompok, melakukan aktivitas dan interaksi secara informal. Tujuan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggota dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota lain secara tepat. Klasifikasi kelompok terbagi dalam beberapa jenis. Kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer ditandai adanya hubungan emosional, personal, dan akrab, menyentuh hati seperti hubungan keluarga, teman sepermainan. Kelompok sekunder adalah lawan dari kelompok primer, ditandai dengan hubungan yang tidak akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati kita seperti organisasi massa, fakultas, serikat, buruh, dan sebagainya. In-group dan out-group.
In-group adalah kelompok kita. In-group dapat berupa kelompok primer maupun sekunder. Keluarga kita adalah in-group, kelompok primer. Fakultas adalah in-group, kelompok sekunder. Out-group adalah kelompok mereka. Untuk membedakan in-group dan out-group, kita membuat batas atau boundaries yang menentukan siapa masuk orang dalam dan siapa orang luar. Batas-batas ini dapat berupa lokasi geografis, pandangan, ideologi, suku, bangsa, profesi, dan lain-lain. Pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi individu terbagi menjadi 3. Yang pertama, konformitas. Konformitas sebenarnya bermakna perilaku seseorang atau sekelompok orang sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Fasilitas sosial. Fasilitas sosial adalah peningkatan prestasi individu karena disaksikan kelompok. Misalnya, permainan teater yang ketika latihan aktingnya biasa-biasa saja, tapi pada waktu pertunjukan yang sesungguhnya akting mereka sangat meningkat bagus. Selanjutnya, polarisasi. Orang justru cenderung membuat keputusan yang lebih berani ketika mereka berada di dalam kelompok daripada sendirian. Gejala ini disebut dengan geseran risiko atau risky shift. Faktor situasional yang mempengaruhi kelompok terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ukuran kelompok. Hubungan antara ukuran kelompok dengan prestasi kerja kelompok bergantung pada jenis tugas yang harus diselesaikan oleh kelompok. Sehubung dengan hal tersebut, ada 2 tugas kelompok, yaitu koaktif dan tugas interaktif. Pada tugas koaktif, masing-masing anggota bekerja sejajar dengan yang lain, tetapi tidak berinteraksi. Pada tugas interaktif, anggota-anggota kelompok berinteraksi secara terorganisasi untuk menghasilkan produk atau keputusan. Yang kedua, kohesi kelompok. Kohesi kelompok diukur dari keterikatan anggota secara interpersonal satu sama lain, keterikatan anggota pada kegiatan dan fungsi kelompok, sejauh mana anggota tertarik pada kelompok sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan personalnya. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah komunikasi yang secara positif mempengaruhi kelompok untuk bergerak ke arah tujuan kelompok. Kepemimpinan adalah faktor yang paling menentukan keefektifan komunikasi kelompok. Faktor personal yang mempengaruhi kelompok. Yang pertama, kebutuhan interpersonal. Including ingin masuk menjadi bagian kelompok. Control ingin mengendalikan orang lain dalam suatu tataan hierarkis. Affection ingin memperoleh keakraban. Yang kedua, tindakan komunikasi. Bila kelompok bertemu, terjadilah pertukaran informasi. Yang ketiga, peranan. Peranan yang dimainkan oleh anggota kelompok dapat membantu penyelesaian tugas kelompok, memelihara hubungan emosional yang baik, atau justru hanya menampilkan kepentingan individu saja. Demikianlah penjelasan saya tentang komunikasi kelompok. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan sekian dan terima kasih.